panjenengan siapkan. Karena biasanya kita itu menginap di asrama haji 1 malam atau 1 hari, tergantung jam berapa kita masuk ke asrama haji. Kalau surat perintah masuk ke asrama haji itu jam 7 pagi, kemungkinan kita akan diberangkatkan pada malam harinya, jam 12 malam. Kalau kita diperintahkan untuk masuk asrama haji itu siang jam 10, ya berarti sama malam hari. Kalau kita masuknya itu sore hari, berarti kemungkinan kita pagi setelah subuh. Pokoknya ada jeda sekitar 6 jam atau 8 jam sampai 10 jam itu untuk kita istirahat di asrama haji, menyelesaikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan keadministrasian. Sebagaimana kebiasaan kami atau kelompok bimbingan ibadah haji Amanatul Ummah dan pelaksanaan haji-haji sebelumnya, kita itu memilihnya gelombang kedua, kloter terakhir. Gelombang pertama dari Surabaya ke Madinah, itu bedanya. Gelombang kedua dari Surabaya ke Jeddah kemudian ke Mekah. Apa sih yang melatar belakangi atau sebabnya kenapa kita itu pilihnya gelombang kedua yang dari Surabaya ke Jeddah kemudian ke Mekah? Kembali kepada niat kita yang paling pokok. Niat kita yang paling pokok nopo? Haji. Haji dilakukan di Mekah dan seputarnya. Alasannya itu pertama, kita itu kan mau haji, jadi ya kita datang dulu ke Mekah. Karena kita niatnya mau haji, datang dulu ke Mekah, kemudian keuntungan berikutnya, badan kita itu masih segar untuk melaksanakan ibadah haji. Panjenengan kalau berangkat gelombang pertama, kloter pertama, itu tanggal berapa Mei berangkat? 23 Mei berangkat. Hajinya itu tanggal 27 mungkin Juni wukufnya, berarti hampir sebulan panjenengan di Mekah dan Madinah. Sudah kangen cucu, sudah kangen rawon, lontong sayur, wah macam-macam gitu. Tapi kalau panjenengan berangkatnya ini tanggal 21 Juni atau 22 Juni kloter terakhir, maka panjenengan hanya punya waktu sekitar 5 hari untuk adaptasi, persiapan, kemudian langsung melaksanakan ibadah haji. Sangunya masih banyak, sambal pecelnya masih ada, sambal burudinya juga masih komplit semuanya. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita selalu memilihnya gelombang kedua, kloter terakhir. Ada enaknya enggak? Enaknya tadi itu. Enggak enaknya wonten di kata, tergantung bagaimana kita menyikapi. Kali dewe, semua teman itu sudah nanta-nanta koper mau pulang, panjenengan masih di situ menunggu. Hotelnya sampai sepi, panjenengan penunggu hotel paling setia. Berarti menunggu dia. Terakhir atau pertama? Kalau pertama itu dapatnya penuh terus, hotel dapat antri penuh, segala macam penuh. Tapi kalau kloter terakhir, begitu dapat 10 hari setelah haji, yang gelombang kloter pertama sudah mulai pulang, kloter pertama gelombang kedua sudah mulai ke Madinah. Jadi panjenengan menikmati kepadatan kota-kota itu tidak begitu lama. Panjenengan jauh lebih sehat, insya Allah. Pulangnya juga jadi tambah bugar. Baik, Bapak Ibu, itu alasan kenapa panjenengan diajak untuk masuk ke kloter kedua, kloter terakhir gelombang kedua. Panjenengan persiapan ke rumah. Dari rumah itu persiapan. Apa saja yang disiapkan? Nanti ada listnya. Ini sudah banyak yang tanya di grup, bagaimana nomor kartu saya? Itu kan belum masih belum
jangan buru-buru. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang komitmennya itu kan persiapannya itu matang gitu. Tapi kalau kematangan juga jadinya melonjok gitu. Jadi panjenengan apa yang sudah harus dipersiapkan sekarang? Yang pertama adalah kesehatan Bapak Ibu. Minta tolong kolesterol, asam urat mulai ditertibkan, mulai dikondisikan, karena ibadah ini berbeda dengan tahun 2022. Jadi tadi saya habis berjumpa dengan Pak Haji Ali Jufri ini yang kemarin ikut 2022. 2022 itu Masya Allah longgar sekali, karena harusnya itu jamaah haji misalkan puncaknya itu ada sekitar misalkan angka 5 juta, itu kemarin hanya 2,5 juta. Separuhnya itu kayak di kapling sudah. Banyak hotel tutup di Madinah, banyak hotel belum terpakai, segala macam, tenda-tenda di Mina juga masih lumayan. Besok 2023 panjenengan berangkat haji full sudah kuotanya, maka kaki ketemu dengan kaki, kepala ketemu dengan pantat ketika panjenengan di Madinah. Tidur dikit ada tinggi, satu di sana sirahnya, satu di sini. Kadang kakinya panjang sehingga naik ke tubuh yang lain lagi. Itu harus dimaklumi dari sekarang. Saya pernah merasakan itu 2000 berapa, itu full sekali, Masya Allah, gak bisa tidur. Hanya saya bawa kasur itu, bawa sajadah keluar, kemudian ngemper di luar. Waktu itu menteri agamanya masih Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi gambarnya nanti begitu. Saya menggambarkan ini biar panjenengan sudah mulai siap dari sekarang, bahwa yang paling penting persiapan panjenengan adalah tentu kesehatan. Yang kedua adalah mental. Kesehatan panjenengan sekarang harus sudah mulai banyak jalan kaki. Itu tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Saya mungkin bisa gendong panjenengan 1-2 kali kesempatan. Selebihnya saya juga harus digendong kalau mungkin 1 kali 2 kali saya bisa dorong panjenengan, tapi kalau lama kelamaan juga harus bergantian karena banyak sekali. Jadi mulai sekarang panjenengan itu harus belajar untuk jalan. Pagi-pagi ketika berangkat ke pasar, panjenengan gantian dengan istri. Istri berangkatnya naik motor, nanti pulangnya suami yang naik motor jalan kaki. Untuk apa? Untuk melatih, bukan untuk melatih kebiasaan, bukan, tapi untuk melatih kesiapan kaki dan mental kita. Tiba-tiba saya bilang, Bapak Ibu, nanti kita akan melempar Jumratul Aqabah. Rute jalannya itu sekitar 10 kilo. Panjenengan sudah pernah nih. Kalau 10 kilo berarti dari rumah ke pasar putar gang ini 10 kali misalkan. Panjenengan sudah ada bayangan. Panjenengan bagaimana kalau saya tidak mau ikut, saya maunya di hotel saja. Ada ibadah-ibadah yang dalam haji itu tidak bisa diwakilkan. Salah satunya adalah wukuf. Itu tidak bisa diwakilkan sama sekali. Panjenengan suka tidak suka, sehat tidak sehat, harus berangkat kalau mau dianggap hajinya. Sehingga ada istilah wukuf safari. Wukuf safari itu atau safari wukuf adalah wukuf yang dilakukan oleh jamaah haji dalam kondisi sakit dan dinaikkan ambulan. Alhamdulillah. Kita bisa, betapapun repotnya kita bisa untuk ikut wukuf. Sehingga panjenengan nanti kalau beberapa kali ikut, panjenengan punya bayangan, bisa cerita. Ya apa rasanya lempar jumroh, pertama pegel banget, lagi pegel-pegel didorong sampai Ustaz, alhamdulillah matur nuwun untuk Ustaz Davis rapi lek turun wak mungkin mengantuk-antuk misalnya. Jadi apa? Jadi panjenengan punya pengalaman. Ada nggak jamaah haji yang tidak melakukan apapun kecuali wukuf? Wonten. Karena keterbatasan kondisi. Dia datang kemudian tawaf wajib selesai, kemudian pulang wukuf selesai wukuf. Yai, saya kalau melempar jumroh diwakili saja. Oke, wakil. Yai, kalau ini saya wakil. Oke, wakil. Kemudian bayarkan begitu. Tapi
tapi panjenengan nanti tidak punya cerita yang lengkap. Sehingga harapan kita panjenengan bagaimanapun kondisinya itu bisa ikut semuanya. Ya meskipun pelan-pelan, alhamdulillah panjenengan kali ini disertai oleh Yai. Yai ini jalannya agak pelan gitu. Kalau saya menyesuaikan panjenengan kalau cepat ya saya bisa cepat, kalau pelan ya jangan terlalu pelan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita akan mungkin menginap satu malam atau sesiangan di asrama haji. Apa yang dilakukan di asrama haji, nanti ada manasik lagi untuk memantapkan. Kemudian di asrama haji itu panjenengan nanti ditempatkan di kamar-kamar. Nanti sudah mulai perasaan, wah kok kayak gini. Panjenengan punya bayangan, saya kan sulit kalau naik lantai 3, tiba-tiba diletakkan di lantai 3. Sudah ada mulai hal-hal yang tidak disukai. Itu muncul ketika proses haji. Mau tidak mau panjenengan itu harus belajar untuk adaptasi.